Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Febriana dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 7B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah Al-Wasail At-Ta'alim atau bisa disebut juga dengan gaya pembelajaran atau metode pembelajaran. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan 3 macam gaya belajar yang sudah umum diketahui, yakni ada gaya belajar dengan metode visual, yang kedua ada dengan metode auditori, dan yang terakhir ada dengan metode kinestetik. Sesuai dengan penamaan metode masing-masing, untuk metode visual itu menggunakan indera penglihatan. Seseorang yang memiliki gaya belajar dengan menggunakan indera penglihatannya. Nah, ciri-cirinya itu dia lebih bisa mengingat materi dengan cara melihat video atau memperhatikan sang pembicara seperti dosen, guru, ataupun teman-teman yang sedang mempresentasikan sebuah materi. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari metode belajar secara visual. Yang pertama itu ada rapi dan teratur, lalu lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar, seperti yang tadi saya bahas tentang ciri-ciri orang yang belajar dengan metode visual. Lalu yang selanjutnya ada lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi dia tuh lebih mengerti suatu alur cerita di novel dengan membacanya langsung daripada mendengar cerita dari teman yang sudah membaca novel tersebut. Lalu yang keempat ada berbicara dengan tempo agak cepat. Kemudian ada pembaca yang cepat dan tekun. Lalu lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Lalu sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali tulis. Jadi misalkan seseorang yang visual itu mendapatkan tugas dari seorang dosen. Nah, dia tidak akan mudah untuk memahami apa yang diinstruksikan oleh dosen tersebut, tugas apa yang disuruh oleh dosen tersebut, kecuali dia tulis atau dicatat gitu. Kemudian tidak mudah terganggu dengan keramaian. Jadi mau seribut apapun, selama dia bisa melihat si pembicara, dosen, atau melihat video, nah itu dia dapat menarik kesimpulan dari apa yang dibahas oleh dosen tersebut. Kemudian suka menggambar apapun di kertas. Ya, seperti yang kita tahu bahwa dia adalah orang yang visual. Kemudian yang terakhir ada tahu apa yang ingin dikatakan tapi sulit untuk memilih kata. Jadi yang tadi yang ciri-ciri karakteristik yang 9 itu suka menggambar apapun di kertas. Misalkan dia sedang belajar sebuah materi. Nah, untuk lebih memahaminya, dia membuat sebuah peta konsep seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang karakteristik gaya belajar dengan metode auditori. Nah, ada beberapa karakteristik di sini. Untuk gaya belajar auditori sebelumnya sudah dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang menggunakan metode auditori ini lebih mudah untuk memahami sebuah materi itu dengan hanya mendengar gitu. Jadi walaupun tidak melihat si pembicara atau dosen atau tidak melihat sebuah video, dia dengan mendengarkannya saja bisa langsung memahami atau mengerti. Seperti misalkan dia diceritakan suatu hal oleh seseorang, nah dia bisa mengerti alurnya. Kemudian seperti karena zaman sekarang ini sedang maraknya podcast, nah dia dapat memahami
makna atau isi pembicaraan dalam podcast tersebut dengan sangat rinci, walaupun hanya dengan mendengarkan tanpa melihat visual. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari metode auditori. Yang pertama itu ada lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Kemudian berbicara pada diri sendiri saat belajar, seperti menghafal nih ya. Dia tuh benar-benar diulang-ulang gitu. Misalkan menghafal suatu materi, nah itu dia menghafalnya dengan cara diulang-ulang dengan diucapkan. Sedangkan kalau misalkan yang visual itu bisa jadi dia menghafalnya itu dengan melihat catatan yang dia catat dan menghafalkannya sesuai dengan urutan yang dia catat. Kemudian karakteristik selanjutnya itu senang mendengarkan. Nah, seperti yang tadi saya singgung di awal ya. Jadi dia walaupun hanya dengan mendengarkan, tapi dia dapat mengerti dengan sangat baik. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Jadi kalau misalkan dapat tugas video atau membuat peta konsep itu sangat kesulitan gitu. Kemudian pandai menirukan nada ataupun irama suara. Jadi dia dapat sangat mengenali intonasi-intonasi suara seseorang. Kemudian senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Suka berbicara, berdiskusi, atau menjelaskan sesuatu yang panjang. Kemudian ada mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Dan yang terakhir ada kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Nah, jadi kalau misalkan seseorang ini atau seorang mahasiswa atau seorang siswa yang dengan gaya belajarnya auditori, dia itu sangat paham sebuah materi kalau intonasi yang disampaikan atau dipakai oleh sang pembicara kayak guru atau dosen itu jelas, misalkan sedang menggunakan tanda tanya ya kan. Nah, itu tuh benar-benar intonasi yang sedang bertanya. Kalau misalkan sedang memerintah ya menggunakan nada perintah gitu. Jadi benar-benar sangat bergantung dengan irama atau suara. Kemudian gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, kalau gaya belajar kinestetik ini mereka lebih suka langsung pada prakteknya, jadi bukan materi. Seperti halnya kalau kita belajar tentang penjazz orkes atau seni budaya gitu kan, belajar yang bagian seni musik. Nah, itu lebih lebih pahamnya itu langsung praktek. Seperti materi bola voli, bola sepak atau sepak bola, berenang, dan yang lainnya itu dia lebih paham aturan mainnya dengan cara dipraktekkan daripada menghafalkan materinya. Terus misalkan pelajaran kimia atau biologi juga langsung ke lab kimia atau lab biologinya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu menyenangi belajar dengan metode praktik. Kemudian menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Kemudian berbicara dengan perlahan saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat, kemudian menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca, dan yang terakhir tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, dari ketiga metode belajar atau gaya belajar di atas, saya tergolong ke dalam seorang yang menggunakan gaya belajar visual dan auditori untuk materi, tetapi untuk hal-hal yang berbau praktik seperti ya tadi olahraga atau seni budaya atau kimia dan biologi itu lebih ke kinestetik. Jadi saya termasuk ketiganya gitu. Untuk dominannya saya lebih ke visualisasi karena saya lebih dapat menghafal dengan cara mencatat, kemudian menghafalnya dengan cara menghafal urutan-urutan yang saya catat tadi di buku. Kemudian ketika belajar tatap muka di kampus ataupun di sekolah, saya itu lebih melihat
guru atau dosen yang sedang berbicara dibandingkan mendengarkannya saja gitu. Jadi harus benar-benar fokus melihat sampai pelajaran itu berakhir, karena sekali saja saya meleng gitu langsung kurang paham materi yang disampaikannya. Tapi kalau misalkan materinya itu disampaikan secara rekaman suara seperti podcast atau misalkan di sosmed WhatsApp itu via VN, itu saya juga mudah untuk memahami penjelasannya, tetapi harus dengan fokus yang amat sangat gitu. Jadi benar-benar semua fokus saya tuh ditaruh di telinga saya gitu. Kalau misalkan terpecah-pecah pasti nggak akan mudah mengerti, jadi harus mendengarkannya berkali-kali. Kemudian misalkan jurusan saya kan bahasa dan sastra Arab, itu ada materi kaligrafi, nah itu harus praktek. Kalau misalkan cuman materi saja kurang mengerti gitu. Nah kemudian cara belajar saya itu dengan mencatat ulang, walaupun di kelas udah saya catat, tapi harus saya rapikan lagi dan lebih ringkas lagi, terus dihafalkan dengan cara mengingat posisi dari tulisan saya sendiri. Ya, memang agak unik ya. Kemudian bisa juga dengan cara membaca atau mengulang-ulang dengan berkali-kali. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.